Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi ya di my YouTube channel. Nah, ini sekarang aku mau bikin roti sisir dan donat dalam satu resep ya. Di satu resep ini kita buat roti sisir sama donat. Nah, ini kentangnya yang sudah aku kukus kemudian dihaluskan ya teman-teman sampai halus, tidak ada lagi yang bergerindil. Nah, ini untuk bahan autolisisnya ada tepung terigu, susu bubuk, gula pasir, dimasukin semua pokoknya ya, dicemplung semuanya, diaduk rata sampai tercampur rata gitu ya. Ini ada telur juga, saya kocok dulu biar mudah dia nyampurnya biar rata. Lalu ada butter, teman-teman boleh diganti dengan blue band ya, nggak mesti butter, silahkan diganti blue band nggak masalah gitu. Nah, ini disatukan dulu semuanya. Nah, ini susu cair saya campur whipped cream cair. Kalau misalkan teman-teman nggak ada whipped cream cair, tidak usah memaksakan, di skip aja takarannya, takaran susu cair aja. Susu cair pun nggak ada, diganti dengan air putih biasa ya. Jadi disesuaikan saja sama kebutuhan teman-teman atau teman-teman di rumah adanya apa nih, udah itu aja yang dipakai. Jangan memaksakan harus keluar nyari whipped cream, nyari susu cair dan lain-lain. Yang ada aja yang simple, yang mudah didapat. Kebetulan memang kalau saya ada stoknya ya di rumah, mubazir juga kalau misalkan nggak kepake karena takutnya cepet basi ya. Nah, ini sudah tercampur rata. Memang ini adonan autolisisnya kurang bukan kurang, nggak seperti autolisis saya yang lain. Kenapa? Soalnya ini kan mau pakai kentang, jadi saya agak kurangi cairannya supaya nanti tidak terlalu kelembekan. Nah, ini keesokan harinya setelah diambil dari kulkas, tuh lihat, ini enggak kayak itu biasanya lentur gitu panjangnya. Ini enggak, tapi tenang aja, nanti juga dia akan lentur banget, elastis banget gitu. Nah, ini kentangnya kita masukin juga ya. Nah, karena saya lagi banyak pekerjaan yang lain, jadi saya pakai mixer ya teman-teman, ngaduknya supaya lebih cepat aja. Kalau teman-teman mau pakai tangan silahkan, ada di video saya sebelum ini gitu ya. Ngulen dari awal pakai tangan pun ada ya gitu, silahkan dicek di video-video selanjutnya. Nah, ini saya aduk dulu supaya si kentang sama adonan autolisisnya tercampur rata. Saya larutkan ragi. Nah, ini ya ragi yang sudah dilarutkan dan menjadi pasta supaya tidak bergerindil. Caranya cukup mudah, cuman ragi aja dicampur dengan air, kira-kira airnya 2 sendok makan atau 1,5 sendok makan gitu ya. Nah, ini udah selesai di mixernya. Nah, ini lentur sekali teman-teman. Bagi teman-teman yang suka donatnya empuk sekali boleh pakai ini gitu ya. Nah, lihat tuh, dibentangkan juga dia tidak mudah robek, benar-benar dia elastis, membentuk window pane stage kayak begini tuh, ditarik-tarik juga dia tidak mudah robek ya, tapi nariknya jangan kekencengan, kalau kenceng tetap aja robek gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini kita potong, bagi ataupun timbang, silahkan disesuaikan juga. Nah, kali ini aku timbangnya satu adonannya satu piece-nya per 45 gram. Teman-teman mau 50 gram monggo, mau 30 gram monggo, silahkan disesuaikan aja ya. Nah, ini kita timbang bagi deh pokoknya sampai semuanya dan kita bulatkan. Boleh caranya mau seperti ini dibulatkannya atau mau cara yang biasa teman-teman pakai, gimana pun caranya, pokoknya yang penting sih permukaannya halus licin ya. Nah, kita lanjut lakukan step ini hingga selesai. Nah, ini yang agak lengket-lengket teman-teman, kasih aja tangannya tepung terigu atau minyak ya. Jadi
dia tidak lengket lagi gitu ya. Nah ini saya mau buletin dulu donat supaya nanti pas lagi ngebentuk si roti sisir, si donatnya udah mengembang ya, karena kan kalau proofing donat nggak sama seperti proofing roti ya, donat itu agak lebih cepet. Nah ini saya pakai kayak paper apa sih, kertas paper gitu ya, kertas baking kalau nggak salah. Nah kayak seperti ini saya contohkan pakai tepung terigu jadi dia nggak lengket gitu. Kenapa pakai kertas itu? Supaya gampang aja sih pas mau ngegorengnya. Kalau misalkan teman-teman nggak pakai juga nggak masalah, mau pakai kertas apa tuh yang buat bungkus nasi tuh, kertas nasi ya boleh. Nah itu udah selesai, donat di buletin semua, lagi diistirahatkan, lalu kita kita rounding, salah, kita bikin roti sisirnya ya. Nah seperti ini contohnya kira-kira ya teman-teman, lipat bagi dua lalu kita tempel. Nah ini 45 gram, tadi saya satu loyang ini ukuran 22 kalau nggak salah, isinya 10 piece gitu ya, biar tidak terlalu kepenuhan gitu, isinya 10 piece gitu. Disesuaikan saja sama loyangnya teman-teman masing-masing ya di rumah. Nah ini sengaja videonya saya percepat karena kalau tidak ini durasi pasti akan semakin panjang. Ini aja udah panjang banget ya, karena memang sekalian sambil dihias. Nah ini ya teman-teman hasil roti sisirnya yang sudah kita rolling pin tadi. Nah ini untuk donatnya kita tinggal bolongin. Teman-teman mau bolongin boleh, mau nggak dibolongin juga boleh. Nah ini cara ngebolongin saya ya supaya cepet. Saya pakai sempuit aja gitu ya, mau pakai tangan manual juga boleh, silahkan. Ini saya bolongin dulu sambil nunggu si roti sisirnya mengembang. Nah tuh ada ukuran loyangnya 22 kali 12 kali 5. Sengaja memang saya kasih ukurannya di loyangnya pakai spidol gitu ya. Nah ini lakukan step ini hingga habis gitu. Nah setelah dibolongin tunggu sampai dia siap digoreng ya teman-teman. Nah yang pertama goreng ini dia belum terlalu siap digoreng, makanya whiteringnya dia kurang keluar. Nah gitu, kalau memang kita nih ngegorengnya si donatnya belum siap untuk digoreng. Nah ini saya pakai 2 kali balik ya, saya cobain si donatnya itu masukin terus dibalik dulu, diemin baru dibalik lagi gitu. Saya mau cobain kayak ada teknik seperti ini gitu ya. Nah belum cukup, aduh kok belepotan sih, belum cukup untuk digoreng. Nah udah digoreng jadi whiteringnya nggak terlalu ini ya, dia nggak terlalu kelihatan, dan si donatnya juga belum terlalu mengembang. Tapi kalau empuknya sama ya, ini empuk banget lah, pokoknya rawan penyok kalau misalkan ditumpuk naroknya. Nanti saya tunjukin ada yang tadi ketumpuk naroknya ya. Nah goreng terus. Nah ini saya udah deh istirahat dulu gitu kan, tunggu dia ngembang dulu baru goreng babak selanjutnya gitu ya teman-teman. Pokoknya proofingnya itu harus pas biar dia pas digoreng kelihatannya cantik whiteringnya gitu ya. Nah yang kedua ini apinya kebesaran, tuh lihat teman-teman, apinya besar banget. Saya lupa pas manasin, saya lupa kecilin, taunya masih besar. Dan ini donatnya jadi orang Nigeria ya. Bercanda ya teman-teman. Oke, nah jangan sampai si minyaknya pun kepanasan, apinya kebesaran, jangan ya. Nah nanti kayak nanti seperti ini, tapi walaupun seperti masih tetap cantik ya gitu. Nah ini juga walaupun dalam satu adonan ternyata mengembangnya dia tidak sama rata, ada yang sudah besar, ada yang masih kecil gitu. Nah kalau yang ini kompornya udah kecil nih gitu ya teman-teman. Pokoknya donat ini susah-susah gampang, walaupun kadang kita sering bikin tapi pasti ada gagalnya, ada kurang sempurnanya, itu pasti ada ya.
Jadi ditelusuri aja bagaimana sih caranya, apa sih proofing yang baik, ngegoreng yang baik, ngulenin yang baik, seperti itu ya teman-teman. Kalau pakai autolysis ini sih sebenarnya enak, nggak perlu diulenin lama-lama, dia udah kali sendiri gitu. Nah ini udah yang pas, lihat cantik ya white ringnya, ini yang pas, apinya tidak kebesaran, proofingnya tepat. Nah kalau tepat, semuanya tepat, jadinya tadi seperti tadi gitu. Nah ini sambil tadi goreng-goreng si donat, si roti sisirnya sudah mengembang, dan sambil manasin oven kita oles dengan susu cair ya. Setelah ovennya panas, kita panggang deh dia. Panasin ovennya kira-kira sekitar 15 menit, tapi sesuaikan juga dengan oven teman-teman di rumah. Nah ini kita panggang, tadi manggang kurang lebih 15 sampai 20 menit di api 160 derajat Celcius. Nah ini udah mateng ya teman-teman, udah lumayan lah ya gitu, dia nggak kesana kemari, bentuknya udah cukup rapi walaupun masih perlu latihan lagi. Kita oles atasnya pakai mentega atau margarin supaya atasnya tetap lembab ya, tetap moist gitu, nggak kering gitu kan, kayak kulit orang aja kalau dikasih hand body gimana sih, sama ya. Roti pun membutuhkan moisturizer, bener nggak sih moisturizer? Pelembab lah intinya ya. Nah ini lumayan ya, cantik teman-teman, dan yang pasti lembut sekali. Lembut tuh, lihat seratnya, ini lembut banget, bener-bener lembut parah. Ini teman-teman wajib dicoba. Silahkan mau bikin roti sisir, roti sobek, roti kasur, roti manis yang diisi, silahkan ya, maunya teman-teman pakai apa. Nah ini setelah donatnya dingin tadi, saya hias donatnya pakai glass. Nah kalau ini glassnya yang white chocolate ya, coklat ya. Nah ini yang strawberry. Ini glass ya teman-teman, saya nggak bikin glassnya, saya beli merek apa ya, Tulip kalau nggak salah, saya beli online. Nah kalau yang ini yang coklat, yang rasa coklat gitu, ditepuk-tepuk gitu ya bawahnya supaya dia rata gitu ya teman-teman, biar cantik. Nah ini rasa keju, nah tepuk-tepuk seperti ini biar atasnya itu mulus gitu ya, rata gitu. Lalu kita masukkan yang ini tiramisu, pasti banyak deh ya penggemarnya kalau tiramisu. Nah setelah itu kita hias deh sesuai apa ya, sesuai selera teman-teman deh, pokoknya mau bagaimana silahkan dihiasnya. Kalau saya ya ala kadarnya aja ya, adanya ini saya hiasnya pakai ini. Nah ini tuh donatnya kepegang agak penyok itu saking lembutnya teman-teman, dan hati-hati ya, tapi kalau misalkan teman-teman dihiasnya pakai gelas gini, dia nggak akan kelihatan, ketutup gitu ya sama si gelas. Nah ini hiasnya pakai gelas coklat, gelas putih yang ini, dan gelas pink gitu aja sih ya, yang simple, dan tabur-tabur mesi seres dan kacang. Pokoknya disesuaikan aja lah sama seleranya teman-teman, maunya seperti apa, bentuknya seperti apa gitu. Nah kayak begini, silahkan lakukan step ini hingga selesai ya teman-teman. Oh iya, bagi teman-teman yang belum dukung, seperti biasa, dukung dulu ya channel ini dengan cara di subscribe supaya kita makin semangat untuk terus upload video-video resep lainnya, dan semoga video-video yang kita share itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bisa dijadikan usaha atau menerima orderan dan segala macam ya. Jangan lupa di like juga gitu kan, di komen silahkan mau request video apa, lalu di share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Usahakan jika menonton
video resep itu ditonton sampai selesai, jangan di skip supaya informasi yang disampaikan di dalamnya itu tersampaikan secara menyeluruh ya, nggak ini, jadi biar paham gitu, nggak kepotong-potong, jadi lupa lagi tadi tuh gimana sih, kok bisa gini, kok bisa begitu ya. Jadi diusahakan teman-teman silahkan disimak baik-baik gitu ya, lalu jangan di skip. Nah ini jadinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf kalau kurang rapi, saya juga masih perlu banyak belajar gitu. Nah disesuaikan aja pokoknya, sesuai selera. Untuk hiasannya nggak mesti sama kayak yang saya bikin ya, kalau untuk atasnya. Kalau untuk resep adonannya monggo gitu Pak, jika berkenan silahkan teman-teman pakai resep ini. Dan kalau teman-teman sudah rebake, silahkan di tag di Facebook saya, di Instagram saya, atau bahkan komen di sini, silahkan ya, monggo gitu. Banyak teman-teman yang sudah rebake juga pada sukses Pak, yang tadinya nggak bisa bikin donat jadi bisa bikin donat, alhamdulillah ya. Bahkan ada yang sampai di resepnya dipakai untuk jualan. Nah ini dia nih reviewnya. Oke teman-teman, segitu dulu video resep dari saya kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.